Artinya lamun tiang lungguh nenten dadai arah payung alun-alun jadwa si bau menyebabkan tiang lungguh aman daripada siraman hujan, maka tiang lungguh terkejanin kemudahan untuk hendak hadir melaksanakan salat jamaah. Kemudian lil khabari sahih, karena ada kabar yang sahih, hadis sahih maksudnya, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bis salati birrihal, dia menyuruh akan sahabatnya untuk melaksanakan sholat di rumah saja yaumul matarid, pada hari turunnya hujan, yabullu asfalan ni'al, turunnya hujan yang membasahi akan bagian bawah dari sandal, bawah sandal, bagian bawah sandal, lapak sandal. Nah, ini memang dalam suatu riwayat hadis sahih ini, hadis ini memang sebagai dalil bahwa hujan itu termasuk jadi usul, jadi alasan. Niki riwayat daripada Abu Dawud, Wan Nasa'i, Ibnu Majah. Hadis ini adalah memang merupakan hadis yang sanad daripada Abil Malik, daripada dengan Rasul kama qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zaman al-Hudaybiyah, saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu terjadi perang Hudaybiyah. Fa asabana matarun, maka mengenai akan kami oleh hujan, lam yabulla asfala ni'alina, yang tidak membasahi bagian bawah daripada sandal kami. Pada ada munadi Rasulullah SAW, maka memanggillah tukang panggilnya Rasulullah SAW, mengatakan sallu firhalikum, salatlah kalian firhalikum, di tempat kemah-kemah kalian, firhalikum peperangan. Jadi niki adalah sebagai salah satu alasan daripada apabila hujan akan membasahi pakaian, bahkan marak seterangan niki adalah sekedar membawa lampak sandal basah, ya kanggo nedok lek kemah-kemah masing-masing tahun pada sembahyang, ndekne terpaksa untuk datang di masjid, walaupun kemungkinan besar masjid saat nikah adalah terlarang dengan melakukan salat berjamaah, karena ini mau mengajarkan kepada tiang tunggu betapa ringan Islam ini. Artinya tiang tunggu itu pemolah dengan sebab Rasulullah sebagai syar'i, sebagai orang yang melahirkan semua syariat. Nentene kayun nyerminan tiang tunggu umat niki selalu dipaksakan untuk melakukan sesuatu, sehingga apabila arah uzur semacam nikah menyebabkan tiang tunggu mendapatkan keringanan, tidak memaksakan ala hujan maupun panas, dingin maupun panas, silahkan pokok dan datang di masjid, tidak mau tahu Allah Ta'ala akan hal itu. Yang terbarat justru ad-dinu yusrun, agama niki adalah sangat mola setiap luhur tatus. Yang penting arah tekad kuat untuk tiang luhur melaksanakan nanti yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW, sehingga apabila arah uzur, dengan sebab uzur niki yang pelungguh tidak boleh dipaksakan, tidak boleh memaksakan diri untuk mendatangi sesuatu yang memang dari segi fadilah sangat pelik fadilahnya. Langkah demi langkah yang dilangkahkan menuju masjid, kemudian selama tinggal di masjid, kemudian melaksanakan salat berjamaah dan silaturahim para jamaah. Nah, namun karena isi ini adalah para keuzuran. Nah, namun sampun
niat yang pelungguh biasa marak bilang dulu di saat ada uzur, maka apabila ada uzur antik yang perlu laksana sembahyang lebali berjamaah kajak keluarga, maka lantaran uzur nikah dia nak putus pahala yang pelungguh marak tak isi, tetap datang ke masjid sembilan dulu. Nah ini iruan kita bicara kemudahan sudah Rasulullah SAW. Qala bi khilafi ma la yaqulluhu, berbeda dengan apa yang tidak membasahinya, tidak membasahi bawah sandal, lapak sandal. Nah, ya. Katrul ma'i min suqutit tariqi, tetesan-tetesan air yang jatuh daripada atap-atap yang menjulur ke jalan. Uzrun, itu juga termasuk uzur. Artinya lamun disebut yang perlu hindari bahwa air penirisan ini dia boleh jadi kadang-kadang nak sabun selesai hujan, namun arak masih ngenteng-ngenteng di atas atap sampai dia turun sebagai serba ada tetesan-tetesan di penirisan ya, di penirisan nikah. Lamun hal nikah misalnya menyebabkan tiang pelungguh jadi kena masih pakaian di waktu tiang pelungguh lumat di masjid, maka itu termasuk masih uzur, termasuk masih uzur. Lamun dia bawa setiap pelungguh hindari, maka silakan lihat pengenalan yang pelungguh sholat kaki keluarga berjamaah, namun dengan sebab azan uzur nikah, pahala jamaat yang perlu di masjid akan diperoleh. Niki, wa illam yabulhu, sekalipun air yang dari cucuran atap itu lam yabulhu tidak membasahi akan dia, li ghalabati najashatihi, karena kebiasaannya ada najis, tapi lagi kadang-kadang laut Arab manuk air Indo lebar hadap Bali, namun cara lain kan masih luwe banyak manuk pada liar Afrika karena pekarangan masih gawang. Kemudian lamun bian-bian ia sampai lain ya masih jarang sosmed gitu. Namun di puasa seringkali kadang-kadang turun darah taik manuk itu sebagai tanda bahwa waktu maghrib akan menjelang tiba, maka saatnya tiang pelungguh mempersiapkan diri untuk berbuka puasa. Jadi memang anyam-anyaman masyarakat lain kan manuk darah. Jadi lamun kebian-bian mulai dari keberau, nah lamun sampai mendekati waktu maghrib darah begitu. Kemudian naiklah manuk untuk beta atau biasa tidur di bungan Bali. Nah dikatakan luwe kotoran manuk di atas atap. Namun turun hujan berarti air kotoran manuk ini merembes melalui air comberan itu. Ini termasuk uzur karena akan mengakibatkan pakaian jadi kotor. Namun dia setiap menghindari berarti ini apa? Tidak harus melewati dan itu menjadi suatu uzur. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala aw istiqdarihi, atau kotornya ndek jadi najis cuma kotoran. Nabi sebab dipamai kotor boleh jadi kerpok-kerpok setai waktu tertib angin, maka masih hujan karena minum teri kerpok-kerpok ini kan mengakibatkan hujan kecil lewatin atap, kemudian teri mengakibatkan kotor ini sampai najis karena dia ada najis, hanya kotoran-kotoran berupa dikit kerpok-kerpok kecil wawahun dan lumpur jalanan karena api, karena becek kan. Tapi lagi memang kadang-kadang karakter tanah, postur tanah itu arah isi memang kadang-kadang liar, kadang-kadang kerepuk. Apabila turun hujan langsung jadi rawa. Dia kalau liar pun malah dia kerepuk nanti mengakibatkan pada rawa sedikit ini dan akhir.
lek sandal atau bersih lek tampong lantaran gerakan daripada sandal kita mengakibatkan badan ukur tampong kita harap kerap tahu si terliwati lam yakman ma'ahu at-talawuth yang tidak aman bersamanya lumuran bisyai'i bihi abil masyi bihi dengan sebab berjalan pada itu silupur awiz zalaqi atau dengan sebab terlalu licin. Nah, sebab terlalu licin misalnya langan-langan pengorok-pengorok setiap kelompok lalu lewati boleh lalu ke masjid dengan sebab hujan licin terbukti pira dengan roh sampun robak pira kanak bajang pun robak kanak-kanak kulit pun robak yang tunggu akan menjalani jalan selicin ini rasa tidak aman karena boleh jadi akan berlalu sebab baru sampai di masjid maka lamun dinarak lain sikit bau nyampian yang perlu di masjid kecuali jalan seni kedua maka berarti saat nasi terjadi kelolatan ini termasuk bagian daripada uzur isi menyebabkan tiang kelompok kanggo untuk melaksanakan salat jamaah balik artinya dekat yang kelompok melaksanakan salat berjamaah di balik tetap yang kelompok bala melaksanakan salat berjamaah di masjid lantaran uzur ini lantaran uzur. Nah adapun namun ngapilih uzur ada yang kelompok memang salat di balik kerja keluarga jelas para jamaah tetap mau kemudian lalu kurang lantaran dia berombo isi langkah-langkah yang tiap lo langkahkan menuju masjid. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa harun syadid panas sangat keras lakukan sekeras-keras panas di daerah yang berombo masih sebandingkannya panas di Saudi Arabia di Mekah dan Madinah di Madinah sebiasa sejuk Mekah kemudian berbeda panas di Masjidil Haram di Madinah sekalipun biasa tersebut daerah isi sejuk namun kadang-kadang musim panas ini dia para di Mekah meraida panas di waktu cara lain menyebut hidup jerami terus plek kobaran api sampai pedat-pedat pun panas marak nikalah tidak daripada panas di arah Mekah maupun Madinah sekalipun kekelap nabi lagi di saatnya tersentuh awak yang perlu si jelur dan melalui si bau-bau doang pun akan kena dengan sengatan panas kita lantaran panas udara karena udara ini kan masuk ke seluruh ruang kosong di tengah jalanan dan seterusnya niki adalah terlalu panas mengakibatkan tiang perlu merasa masyakkah untuk umat di masjid maka silakan dirikan salat jamaah kerja keluarga di balik dan dengan sebab tiang perlu rawatib selalu lihat masjid atau salat berjamaah namun dengan arah halangan nikah tiang perlu terhalang untuk sampai di masjid tiang perlu sembahyang di balik tetap tiang perlu mau pahala sembahyang masjid karena ini dia semata-mata arahnya keuzuran. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa in wajada willan dan jika dia menemui akan naungan payung maksudnya ini yamshi fihi yang ia berjalan pada naungan tersebut dan yang berjalan pada naungan tersebut. Nah walaupun marak nikah wa in wajada dhillan yamshi fihi artinya tetap akan menjadi suatu keuzuran untuk dibenarkan tidak pergi ke masjid melaksanakan salat berjamaah apabila waktu nikah harap payung isi berpayung di saat masih sangat panas. Nali waktu sangat dingin, harap selimut setiap kelompok. Apabila dia pasang selimut lalu pakaian berat itu, niscaya bau kangatan awak yang kelompok sampai datang di tempat pelaksanaan salat berjamaah. Wabardun syadidun dan niki
kesejukan yang bersangkutan ini pun termasuklah uzur. Wa zulmatun sadidatun, dan kegelapan yang sangat berkeras, yang sangat keras. Zulmatun sadidah, mirak di darat tanah sama sekali sinar marak niki. Entek kunang-kunang itu pun di darat, siwaya tapi petang. Berbeda tiang keluar sembilan langan yang balik di Pak Masjid untuk melakukan salat berjamaah, sementara porong-porong selaku pada petang doang di tenara. Padahal itu menjelang subuh misalnya atau pada ikalah menjelang isya. Maka dia mana kalau lalu terus dulu, sehingga kadang-kadang tiang keluar sajulu-julu mengetahui pirang buat waktu maghrib, kemudian pirang datang waktu isya, maka niki aras para syafaqul ahmar. Syafaqul ahmar niki bajak sari. Dalam mengemasi misalnya abang-abang lebar tunggak nikilah perseteruan antara bulan timpal jeluk, maka akan terjadi perubahan warna jadi abang. Nah saat nikah tiang perunggu misalnya masih dalam keadaan panas atau mulai sangat dingin, kemudian terjadi kegelapan isi bersangkutan di tiang perunggu sembilan jalan, maka berbeda cara tiang perunggu untuk menemukan sesuatu yang penting salat berjamaah tetap berlangsung walaupun di masjid lantaran uzur ini. Kegelapan saya tergelai, kemudian masyakkatun maradin, dan kelelahan dengan sebab penyakit. Lamun yang perlu sakit ni kita ada penyakit isi yang perlu melingkir marah jenis mele musariwa berukna lepas awak di pasarian mele malikna nomor di pasok tempat, dan selalu berdasarkan ketidaktahuan karena berdasarkan lupa ini karena sakit boleh jadi kan? Lalu karena terlalu ngantuk atau karena terlalu banyak permasalahan, akhirnya tafakkur dalam suasana gelap gulita, maka baru terselesaikan permasalahan kita melalui wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ilham. Nah, jadi waktu nasi sangat petang, waktu malam ataupun kesulitan lantaran sakit, wa'lam wa illam tubahal julusu fil qarni, sekalipun ukuran sakitnya itu belum dia diperkenankan untuk salat sambil duduk pada waktu melaksanakan salat wajib. Dalam keadaan sakit, lalu sakit itu cara besarnya itu nyantaran, dia terlalu keras karena buktinya dia bau melingih tanpa bantuan Sayyidah dua, bahkan sampai Umar tipak jauh masih dekawan. Berarti dalam suasana semacam nikah di teman para menghadapi suatu kesulitan atau masyakkah dengan sebab sakit. Jadi lamun lara sakit kemudian nanti mereka dia baru langsung untuk memberikan syarat para meninggalkan akan keinginan terhadap Nabi sebagai tujuan untuk melakukan salat berjamaah. Jadi wa illam tubahal julus fil qarni, sekalipun tidak dibolehkan duduk pada waktu salat wajib. Kenapa? Lin sidahan yasirin wa mudafa'atil halatin, karena suatu uzuran yang sedikit dan mudah pada hadasin bin maulid, dan menegak daripada hadas, daripada kecil awal itu berak. Jadi Bapak Ibu, termasuk sebagai uzur dalam yang tunggu melaksanakan salat berjamaah adalah maradun wa masyakkatu maradin, yaitu kesulitan yang sebab sakit, karena Allah mereka kembali untuk itu meremeh-remehkan salat berjamaah. Meremeh-remehkan salat berjamaah ini akan sangat besar ancaman yang disebut Allah Subhanahu Wa Taala, baik waktu sakratul maut dan waktunya istiqamah. Sebulan Allah Subhanahu Wa Taala menemukan Israel
dan banyak hal tahapan-tahapan mengalami kesulitan. Maka setiap kali arah kesulitan pasti arah kemolahan, yaitu paling rosak. Jadi arah isi sakit masih dimakan kapal cara sembahyang, karena dia masih lobok kejemput, dan lobok sujud pun masih sangat-sangat bagus. Maka dengan semacam ini untuk salat wajib dekatku terlaksana secara tokoh, karena di depan para uzur lalu, karena di depan para uzur. Nah kalau memang uzur ya ada ukuran dari bau kan sembahyang sampai tokoh pasti kali itu udah rawat. Maka itu berarti ya para masyarakat umarin. Jadi walaupun sakitnya niki dek neman kanggo melaksanakan sholat wajib dengan cara tokoh, berarti sakit niki masih sakit ringan. Masa kumara dia memang jalan kesulitan sebab sakit, namun niki adalah tetap kepada dia karena bagian daripada uzur untuk menangani salat berjamaah. Fil fardhi pada salat wajib lil syidahnya sihir, karena ada suatu penyakit yang sedikit, wa mudafa'at hadatin, dan mencegah akan hadas min baulil awlatin, daripada kencing dan berak. Jadi maksudnya bau siaran diri daripada kebelet menek ataupun berak, berarti dia iman yang terang. Lah karena dalam yang terang ini jadi bau siaran diri. Seringkali kadang-kadang di rumah datang pipa kloset kotoran ini jatuh karena memang itu faktor kesehatan dan faktor usia, sehingga dengan sebab nikalah adik yang monggo disuruh untuk banyak biaya untuk memiliki kebiasaan, karena kebiasaan ini akan mengakibatkan jangkau merasa ringan, sehingga orang ini contohnya cerita daripada Sayyidina Nikais Wais Al-Qarni untuk menghajikan idana harus ia langsung yogi idana, rumah idana dari Yaman, lapak di Mekah. Artinya tidak kita teman ini. Maka untuk mempersiapkan ini belilah dia anak unta dengan masih kode bilang telur dan kaki yang beruang silangkan. Kebiasaan ini bagikan di dalam perubahan perkembangan awak daripada unta ini. Sila pelatih sampai berumur 2 tahun unta ini bau silangkan luar biasa. Ini untuk mengukur nanti kekuatan orang-orang ini mampu dia untuk gendong pinantian berangkat dengan Yaman menuju Mekah melaksanakan haji sampai buat bapak main ini, sehingga ada yang kedua berbentuan apakah dengan cara ini sampun bau yang paradigm melunasi utang jasa yang lagi dan tiada. Sudah jalan seberapa enarak dengan mati inada ante siwayan pengabdian dengan Tuhan daripada dia mati yang ada itu adik mati inada masih hidup dia masih gerbau depan ini terbayar jasa inada ini terhadap anak ini dalam kaitan mana kita bahwa sesuatu ini akan menjadi suatu kebiasaan apabila tiap minggu terus-menerus mengadakan latihan sehingga rasa berat ini akan hilang menjadi sangat ringan karena dengan cara latihan sedikit. Qala musannif rahimahullah ta'ala awrihin atau ada bau kentut terus barangnya patukrau salatu ma'ha, maka dimakruhkan salat bersama adanya bau yang busuk itulah. Ini berarti kentut terus diurut
lalu bersemayam di bawah nikah. Niki sebagai satu ukuran bahwa ini kadang-kadang sesuatu niki sangat mengingat penciuman dengan sebab angguna apabila dia bau mau mengamuknya sekali dua kali. Lalu kalau berkali-kali tiap pokok amuk maka biasalah angguna maranatan tiap pokok ngamuk air kalau gelap lembat maranikan ibarat karena satu terbiasa. Nah oleh sebab nikah yang pun biasakan diri untuk nanti menahan atau membuang terlebih dahulu kada ajat boleh maupun kada ajat boleh sebagai persiapan tiap puluh untuk menjalani salat berjamaah sampunan lalu di dalam tengah-tengah pelaksanaan salat jamaah ia hendaknya sangat jadi mendesak sampai membatalkan sholat. Artinya si bersangkutan ini membatalkan sholat. Dalam batalan sholat biasa mereka majulah lawan salah satu makmum syarat murid imam hampir maju sekaligus menjadi imam melanjutkan akan sholat mereka. Wa in khafa qatal jamaati sekalipun dia khawatir akan luputnya jamaah dengan sebabnya dia putih perhatian lalu dengan sebab perhatian tersita oleh hal lain sehingga keadaan isi melaksanakan salat jamaah bagikan dia putih peduli lalu. Nah, lamun marah mikir wan keadaan apakah ini suatu keuzuran? Padahal aku bila laksana di dalam masyarakat, di dalam udara. Lamun di dalam masyarakat di dalam udara berarti dia paling uzur karena dia masih mampu untuk melakukan tanpa harap dukungan daripada si berupa nantinya juga si bosan itu mulai tanpa harap nikah lalu gue melaksanakan sendiri. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa in khafa fawtal jama'ah dan sekalipun ia takut luputnya jamaah lau qarrana nafsuhu kama sebagaimana kalau parwara yaitu bersabar dirinya kama syarabihi jampun sebagaimana telah menjelaskan dengannya oleh nama wa huduthuha min fardhi dan terjadinya itu si uzur pada waktu salat wajib. Seandainya kalau terjadinya itu di tengah-tengah pelaksanaan salat wajib la yajuzu qat'u tidak boleh memutuskan dia. Wa mahallu ma dzukira fi hadhihi dan tempat yang disebut pada permasalahan ini tasal waktu jika luas waktu artinya yang perlu melaksanakan salat boleh dia perlu jarak waktu di man duduk berarti ini termasuk waktu masih luas, waktu masih luas. Lau farda nafsahu adraka salat kalau dia melapangkan akan dirinya niscaya dia akan dapatkan sholat kamilatan, dapatkan sholat sempurna. Wa illa dan kalau tidak hurrimat ta'khiru lidzalika artinya lamun dekna waktuna lebih luas kemudian ditaruh uzur sebagai suatu alasan maka ia ada sengaja menunda-nunda pelaksanaan salat sampai ukurannya berutama 2 rakaat salat zuhur apa salat asar datang waktu maghrib atau berutama 4 rakaat salat zuhur datang waktu asar dan ini termasuk suatu bentuk daripada kelalaian yang disebut bahwa wa illam yakun mithla hada hurrimat ta'khir diharapkan dia untuk menunda-nunda karena sebab saya nggak boleh jadi pada masih berpikir karena kalau mepet waktu berulang rakaat waktu berarti langsung ada sholat keluar rakaat berarti salat zuhur jauh dari waktu awal salat asar. Qala lidzalika kemudian termasuk waqtu libasin laikin yaitu ketiadaan
pakaian yang dipakai atau yang pantas dipakai. Artinya tidak ada pakaian yang layak pakai, karena Nabi boleh jadi tidak layak karena terlalu kotor sepatunya, atau karena ia robek-robek, dia bau menutupi aurat lalu dekat. Nah, ini termasuk adalah kesulitan untuk mendapatkan pakaian. Padahal menutup aurat di waktu sembahyang itu merupakan suatu hal yang wajib. Bila perlu adalah dengan menggunakan si paling bersih, si paling sholat, karena yang perlu disuruh Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Nabi, "Khudzu zinatakum inda kulli sholatin." Pakailah perhiasan kalian pada waktu sholat. Dalam saat ini, ia betul-betul darurat. Goyang dalam isi, baru si mewah megah, untung tak bau tertutup aurat, boleh doang, ini cukup. Maka segera guna lalu barang ini, entah membuat di masjid melaksanakan salat jamaah, tentu tidak pantas. Lalu dia Arab pakai layak pakai. Kalau layak pakai ini ada karena lengilah dulu. Si penting aurat tertutup dan di pakaian semacam ini di Arab kotoran apalagi najis. Silahkan gunakan untuk membuat di masjid pelaksanaan baik di salat jamaah. Wa in wajada satiral aurati, dan jika dia menemukan akan penutup aurat, dia menemukan penutup aurat. Jadi maksudnya adalah aurat penutup aurat, lalu dia pakaian, ini pakaian. Kemudian wa in wajada satiral aurati, dan sekalipun dia menemukan penutup aurat yang bukan pakaian yang layak pakai. Kemudian wasai rapakati limuri di safari, dan tidak bisa dia berjalan dengan cara lembut bagi orang yang ingin untuk musafir, mubahnya musafir mubah. Musafir maksudnya musafir mubah ini adalah musafir yang untuk suatu kewajiban. Saya kalau berhaji adalah termasuk yang musafir wajib, namun dia tidak berhaji sama sekali. Kemudian umrah, dari umrah sama sekali, maka musafirnya waktu umrah wajib, bikin umrah Islam seperti termasuk musafir wajib. Kemudian termasuk musafir mubah adalah termasuk musafir yang tunggu untuk melalui rezeki. Lalu kira-kira di daerah yang tunggu harap melalui rezeki, lalu mungkin dia minta tambahan atau proses mudah misalnya. Yang tunggu terus lumbar di suatu tempat, maka perjalanan semacam ini para musafir mubah. Wa in amina limasyaqqati istihasyin, dan jika dia aman bagi kesulitan istihasyin, kesulitan untuk menahan kegelisahan. Kalimat istihasyin itu adalah daripada wahasya. Kemudian wa khauf zalimin, aman daripada rasa takut terhadap orang zalim. Takut orang zalim. Ala maksumin, atas orang yang terpelihara, min aradin daripada harta benda, wa nafsin daripada jiwa, au malin atau daripada harta, wa khaufin man habata garibin. Kemudian takut dia min habsil garibin muksirin, yaitu daripada penahanan orang yang berhutang yang dalam kesulitan, wa huduri maridin, dan hadir orang sakit, wa illam yakun nahu qaribun, dan jika tidak ada seumpama keluarga dekat, bila muta'ahadin, yaitu tanpa adanya perjanjian baginya, atau ada muta'ahid perjanjian, nahu qaribun muhtadaran, seumpama orang yang dekat waktu muhtadaran itu parani saat akan sekali Allah. Aulam yang mutadaratan, atau dia tidak berada pada waktu mutadar, sakit mau ini maksudnya sakit ini
adalah sampai ukurannya, wah cara bahasa Jerman, maaf wah terangkat kekal, napas sedikit tersengal-sengal, dia bau wah kira-kira sampai kebiar, kadang-kadang menunggu detik-detik, menit-menit kepira, dengan jam sekian, jangan tahun sebulan pun semalaikat Israel. Lakin yang disubihi, tetapi dia menjadi merasa jinak dengannya. Wa galabatul asin, kemudian yang termasuk masih adalah uzur. Galabatul asin, yaitu orang yang dikalahkan oleh rasa ngantuk. Oleh karena rasa ngantuk, ngantuk. Tidak paksa diri masih untuk nanti tetap ngantuk. Bahkan sampai dari masjid tetap ngantuk. Saat takbiratul ihram pun kadang-kadang hanya gerakan doang, lagu di dalam hatinya dinalar niat si hadir karena terlalu ngantuk. Inda intizarihi lil jamaati, terutama sekali ketika dia menunggu jamaah. Misalnya yang menunggu di mana waktu isya, setelah dia menunggu salat maghrib, setelah dia mungkin dinalar aktivitas, biasa dia menunggu baca-baca Al-Quran, baca istighfar, zikir, lakukan ngantuk. Dan ngantuk ini sangat bersangkutan. Ini bawa sudah perlu kendalian. Nah itu termasuk bagian daripada usul, yaitu wasyiddatul ju'in, dan terlalu lapar. Ini termasuk masih usul. Syiddatul ju'in, terlalu lapar. Wa aqasal syiddatul nasab, terlalu haus. Apakah ukuran yang boleh puasa di sana? Ada kalau boleh puasa, kadang-kadang itu berlebihan yang perlu haus maupun lapar, sehingga dia perlu niatkan kekuatan niat inilah menyebabkan yang perlu jadi kuat untuk menahan haus dan lapar walaupun dia perlu berpuasa, baik puasa Ramadan ataupun puasa-puasa sunat di waktu-waktu selainnya. Lalu tiap perlu akan merasakan betapa keras perasaan haus dan lapar ini apabila dia perlu sulit menemukan makanan dan minuman tanpa dia perlu awali dengan yang puasa. Seringkali dia perlu mengalami semacam ini. Kadang-kadang dia cara bahasa bangkit ini keleporan lah, supaya kelaparan, sehingga sulit untuk khusyuk lewat proses melaksanakan sholat. Kemudian wa'umyun, yaitu buta. Hayatullah biyadin fa'idan, sekira-kira dia tidak menemui penuntun. Dinara saya dengan cara geng-geng dia menuju masjid. Betul-betul ini termina berbeda bermarah penggambaran Abdullah bin Maktum misalnya. Di sebuah waktu Abdullah bin Maktum, apakah arak keringanan bagi kaji ya Rasulullah untuk mendatangi salat jamaah, padahal kaji ini dalam keadaan buta, dengar dengan isi dan kaji menuju masjid. Balik untuk ketuan si Rasulullah SAW, didengarnya ke azan Abdullah dengan kaji ya Rasulullah. Oh, lalu dengar jangan utuha walau pabuan, datangin salat jamaah walaupun sambil ngampang. Bahasa Rasulullah SAW, datang tipat sumber azan untuk melaksanakan salat jamaah walaupun sambil ngampang. Marah juga kan suruh Rasulullah SAW terhadap Abdullah bin Maktum. Apakah dengan alasan semacam ini tidak melihat, tidak merupakan uzur? Tidak merupakan uzur. Nah, namun apabila dia perlu kembali kepada niki bahwa adil yusrun, maka kembalilah kepada hal nikah bahwa buta isi di bawah nyerminan lengan untuk menuju tipa masjid termasuk bagian daripada uzur. Wa in ahsanal masyi wa in ahsanal masru bil asr, sekalipun dia menjadi orang yang baik perjalanannya dengan mempergunakan tongkat,
yang keluar rokat. Dilarang misalnya dengan lagu rokat gaduh sampai bau sini 7 di masjid. Nah, sekalipun dengan mempergunakan tongkat, ia bau datang di masjid, lagu budaya itu tetap merupakan keuzuran untuk jadi alasannya untuk kanggo di dalam wajib masjid untuk melakukan salat berjamaah di masjid. Nah, ini adalah keuzuran disebut kesebutan di dalam kitab ini sebagai salah satu pertimbangan bahwa tiap umum baru melaksanakan salat berjamaah di Bali lamun narak salah satu daripada keuzuran ini tidak terkesan Islam ini terlalu memaksa dan terkesan Islam ini selalu menjeritakan kebudayaan daripada umat. Karena lamun terkesan semacam ini berarti boleh jadi itu kadang-kadang dengan takut menganut agama Islam hal-hal semacamnya kok semangat ditekan. Nah, ini adalah merupakan salah satu daripada pertimbangan daripada Rasulullah SAW, sehingga dengan demikian apabila narak uzur salah satu daripada disebut ini, silahkan melaksanakan salat berjamaah bersama keluarga di masjid Bali, namun memang keuzuran itu sebagai salah satu penghalang dia untuk sampai di masjid. Qala tanbihun ayhada tanbihun inna hadhil i'tidhar inna hadhil i'tidhar tamna'u karahata tarkiha haitsu sunnat a'imma wa ismu haitsu wajabat wala tusalu fadilatul jamaati kama qala Nawawi